Azam, Anda juga melihat begitu ya bahwa secara seksama tingkat daya beli masyarakat atau tingkat konsumsi masyarakat lagi menurun atau sedang menurun beberapa waktu terakhir ini. Ditambah para pelaku usaha dikenakan juga 0,5% dari setiap pegawai begitu ya untuk iuran tapera. Apakah memang hal ini juga menjadi sorotan tersendiri bagi para pelaku usaha? Silakan dengan pendapat Anda Pak Bob. Ya, sebenarnya kan diskusi kita tentang tapera ini kan sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya. Kalau saya nggak salah tuh sebelum tahun 2020 itu kan pernah ada diskusi dan Apindo sendiri pernah mengundang salah satu direktur ya dari tapera dari waktu itu PUPR ya yang membidangi perumahan rakyat untuk sharing gitu, ya. Dan kita udah sampaikan pandangan-pandangan pengusaha terutama mengenai bagaimana kita memanfaatkan dana yang sudah ada di BPJS saat ini. Ya, di mana dari dana jaminan hari tua yang sekitar ada 400 triliun itu, 30%-nya atau sekitar 120 triliun itu bisa dialokasikan untuk pengadaan perumahan bagi buruh gitu. Nah, jadi kita sudah berdialog sampai seperti itu ya. Kenapa nggak dimanfaatkan lebih dahulu dana yang sudah ada. Kemudian kita juga berinisiatif untuk mendatangi BPJS, TK, kemudian juga bank himbara untuk bagaimana ini bisa dieksekusi. Sudah sampai sejauh itu ya yang dilakukan di pengusaha ya sebelum kita masuk ke dalam tapera. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat juga seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya, memang momentumnya nggak tepat banget itu. Ya, karena sekarang kan kita lagi menghadapi melesunya ekonomi dunia ya, di mana pasar ekspor juga melemah dan domestik begitu juga ya. Profit perusahaan-perusahaan itu kalau saya nggak salah di kuartal pertama itu turun sampai 25% ya dibandingkan tahun lalu. Ya. Nah, kemudian juga dari segi pekerja, saya rasa juga cukup memberatkan ya karena ya katakanlah yang upah minimum 5 juta aja ya, akhir bulan itu mungkin dia bisa pegang 10% dari upahnya dalam bentuk cash ya, sekitar 500.000. Itu kalau dipotong 125.000 itu sekitar 20%-nya ya, 25%-nya yang terpotong. Ini kan jumlah yang cukup besar. Jadi secara momentum juga nggak tepat. Kemudian yang ketiga juga kita lihat terlalu banyak gitu loh area yang masih menimbulkan pertanyaan ya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Iqbal tadi, bagaimana mungkin dengan potongan 3% kemudian kita punya rumah gitu. Ya. Kemudian konsepnya seperti apa? Perhitungan aktuarisnya seperti apa? Dan konsep menabungnya juga seperti apa? Apakah kita menabung kemudian dana kita dikelola oleh manajer investasi, kemudian sebagian hasilnya disubsidi untuk membeli rumah dan sebagiannya itu diberikan kepada penabung sehingga penabung itu bisa mendapatkan hasil atau return yang lebih baik daripada deposito atau nanti dia dihitung sesuai dengan deposito saja seperti apa gitu. Jadi terlalu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi saya lihat memang 3 hal tersebut yang membuat isu tapera ini menjadi gaduh di masyarakat. Tampaknya selaras dan juga serupa begitu ya pernyataan Pak Bob dan juga Pak Said. Saya akan bertanya ke Pak Bob dan silakan untuk menanggapi Pak Said, Pak Bob, apakah memang nantinya begitu ya karena memang para pengusaha juga keberatan atas tapera ini lalu juga apalagi buruh begitu yang keberatan, apakah nantinya juga aksi-aksi yang akan dilakukan ini juga para pelaku usaha ini juga akan membackingi para buruh untuk menolak keras terkait iuran tapera yang dilakukan oleh pemerintah ini. Silakan Pak Bob. Jadi begini ya, kita melihat bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Iqbal, idenya ini kan bagus. Justru kan kita berharap bahwa pembangunan perumahan, apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kita berharap bisa meng-create ekonomi ke depan gitu. Jadi idenya bagus itu. Nah, cuma yang lebih menonjol di sini kelihatannya hanya pengumpulan dananya, tapi pembangunan perumahannya nggak kelihatan gitu, seperti apa master plan-nya ke depan. Nah, jadi menurut saya ini yang harus diperbaiki dan kita juga melihat bahwa posisi
pengusaha maupun pekerja kita ini kan unik ya, karena kita produsen sekaligus konsumen gitu loh, ya. Nah ini yang menurut saya, pemerintah, harapannya bersama-sama ya tentunya dengan pengusaha, kemudian juga pekerja, merumuskan kembali sebenarnya pembangunan perumahan yang, kita harapkan, bisa diwujudkan ke depan seperti apa. Kemudian dicari momentumnya, kemudian kita bahas mengenai pendanaannya, ya. Sekarang ada 160 triliun loh, yang sebenarnya bisa dipakai, yang sekarang parkir ya di beberapa bank, kemudian juga mungkin ada di Sun ya. Nah ini yang menurut kita yang mestinya bisa diutilisasi terlebih dahulu ya. Nah jadi itu yang kita lihat, sebenarnya secara ide ke depan kita berharap bahwa pembangunan perumahan ini bisa meng-create ekonomi kita ke depan. Ekonomi kita kan lagi lesu nih. Jadi kalau misalnya eee, pembangunan perumahan ini bisa didorong, ini bagus bagi ekonomi gitu. Cuma pendanaannya yang kita harus, bahas bersama ya. Dana itu kan terbatas ya, tapi kan sekarang yang memperebutkan banyak nih ya. Private sector kita butuh dana untuk menggerakkan ekonomi, terus mendorong, daya beli masyarakat. Pemerintah juga butuh dana untuk APBN. Kemudian yang ketiga, sistem moneter kita juga perlu dana untuk menstabilkan rupiah ya dan lain sebagainya. Jadi dana yang terbatas ini diperebutkan 3 pihak ini ya. Mana yang harus kita prioritaskan? Ya tentunya kita minta supaya yang pertama sistem keuangan kita stabil, kemudian yang kedua private sector lebih diberi, prioritas ya untuk menggerakkan ekonomi ke depan. Nah pemerintah yang justru harus mulai melakukan efisiensi di APBN-nya ya. Jadi untuk mulailah memprioritaskan program-programnya sehingga yang nggak perlu itu bisa dieliminir ya, sehingga kebutuhan untuk pengumpulan dana dan sebagainya itu juga bisa dikurangi. Ya, jadi kita melihat, seperti itu ya. Mestinya ini bisa di-elaborate lebih baik lagi. Ya, banyak negara-negara lain yang bisa jadi contoh baik ya, seperti di Singapura ya. Itu juga nggak tanggung-tanggung ya, itu yang dipotong bisa sampai 40% loh, 20% dari pekerja, 17% dari pengusaha. Tapi ini kan butuh waktu panjang ya. Dan mereka juga mengembangkan ini sejalan dengan perkembangan mereka menjadi welfare state ya. Nah ini juga kita harus bangun ya peta jalannya ke depan seperti apa. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat juga bisa dijawab ya dengan peta jalan yang jelas, kemudian juga kontabilitas juga yang jelas, Baik. apalagi masyarakat kita trauma ya sekarang dengan lembaga-lembaga serupa ya seperti Jiwasraya ya. Nah ini juga Baik. menambah kontroversi yang ada saat ini.